Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Sebelumnya di pertemuan ke-11 kita sudah membahas mengenai dua tokoh pada periode pertengahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas dua tokoh lagi pada periode yang pertama ada Al-Syatibi. Beliau bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lahmi Al-Syatibi. Beliau wafat tahun 790 Hijriah. Karya yang dicetak hanya ada dua, yaitu Al-Muwafaqat fi Usul Al-Syariah dan Al-Iqtisam. Padahal karya beliau cukup banyak, tapi yang dicetak hanya dua ini. Nah, kemudian pemikiran ekonominya meliputi kemampuan menghubungkan konsep makosyid syariah dengan konsep kepemilikan harta. Kemudian mengenai perpajakan kebutuhan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, secara garis besar, ini merupakan pemikiran ekonomi Al-Syatibi. Kita akan bahas satu. Yang pertama adalah mengenai konsep makosyid syariah, di mana menurut beliau, sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia dan di akhirat. Nah, kemaslahatan manusia dapat terrealisasi apabila 5 unsur pokok bisa diwujudkan. Apa aja 5 unsur pokok itu? Yaitu ada agama, an-nafs, jiwa, al-akal, akal, al-nasal, keturunan, dan al-mal atau harta. Nah, ternyata makosyid itu ada tingkatannya, yaitu yang pertama ada daruriyat, di mana tujuannya untuk memelihara 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kemudian hajiyat, yaitu untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap 5 unsur pokok tersebut. Kemudian tahsiniyat itu ditujukan untuk manusia bisa melakukan yang terbaik dan melakukan penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut. Nah, bisa dilihat di sini hajiyat dan tahsiniyat orientasinya dalam untuk pemenuhan daruriyat. Nah, kemudian pemikiran ekonomi Al-Syatibi yang lainnya adalah tujuan aktivitas ekonomi. Seperti yang disampaikan barusan, tujuannya untuk apa? Untuk kemaslahatan. Jika aktivitas manusia mengandung kemaslahatan, itu disebut dengan kebutuhan atau needs menurut Al-Syatibi. Nah, kemudian bagaimana hubungan keinginan dan kebutuhan? Kita bisa lihat di sini, keinginan dan kebutuhan sama-sama berasal dari hasrat. Namun, keinginan itu bebas nilai, tidak ada yang mengikat, tidak ada yang mengatur. Berbeda dengan kebutuhan, tidak bebas nilai, diatur oleh orientasi terhadap kemaslahatan. Nah, maka dari itu di dalam Islam, menurut Al-Syatibi, keinginan itu tidak harus dipenuhi. Namun yang harus dipenuhi adalah kebutuhan. Nah, kemudian menurut beliau ada dua jenis pengeluaran yang dilakukan oleh manusia, yaitu yang pertama pengeluaran di jalan Allah Subhanahu wa taala yang secara eksplisit itu tidak memberikan keuntungan duniawi. Dan yang kedua, pengeluaran yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan duniawi secara langsung. Jadi ada dua, yaitu untuk dunia dan untuk akhirat. Nah, kemudian beliau juga memandang mengenai efisiensi, di mana menurut beliau efisiensi dan desirability itu secara bersamaan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hajiyat dan tahsiniyat. Namun, desirability ini keinginan yang harus dipenuhi. Nah, keinginan yang harus dipenuhi atau keinginan yang sangat diinginkan itu menempati posisi pertama ketika ada konflik, ada sesuatu yang di antara efisiensi dan desirability. Karena apa? Desirability dalam pandangan Al-Syatibi ini orientasinya itu kepada maslahah. Jadi pencapaian keinginan apa? Keinginan untuk mencapai kemaslahatan. Nah, kemudian maslahat dan utilitas.
pandangan Al-Syatibi, maslahah itu menjadi sifat dan kekuatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan di sini catatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sedangkan utilitas itu untuk apa? Memuaskan keinginan manusia. Jadi cukup berbeda ya, maslahah dan utilitas. Nah, selanjutnya Ibnu Khaldun, di mana nama lengkap beliau adalah Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadraw. Nah, beliau lahir pada tahun 732 Hijriah di Tunis. Pemikiran ekonominya cukup kompleks, yaitu mengenai mekanisme pasar, mengenai keuntungan, kemudian division of labor, keuangan publik, standar kekayaan negara, perdagangan internasional, konsep uang, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, karyanya juga cukup banyak dari Ibnu Khaldun. Selanjutnya, bagaimana pemikiran ekonominya? Yang pertama, beliau memandang mengenai keuntungan. Dalam hal ini, untuk mencapai keuntungan, itu biaya tenaga kerja harus dimasukkan dalam produksi. Karena menurut beliau, dengan adanya usaha dan kerja, maka keuntungan itu bisa didapatkan. Nah, jika tidak ada kerja, maka tidak akan ada produksi. Berbeda dalam pandangan ekonomi konvensional bahwa tenaga kerja itu harus memiliki biaya yang cukup kecil dalam biaya produksi untuk meningkatkan keuntungan. Namun menurut Ibnu Khaldun dengan menghargai tenaga kerja, maka produktivitas tenaga kerja itu akan meningkat dan akan berpengaruh terhadap produksi perusahaan. Nah, kemudian pandangan beliau mengenai keuangan publik itu ditetapkan seperti pajak itu harus sesuai syariah. Seperti macamnya sodako, pajak tanah, khoroj, jizyah, dan lain-lain. Nah, semua itu juga harus memiliki batas dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa dampak belanja negara itu berpengaruh terhadap perekonomian negara. Karena jika negara itu berbelanja, maka roda perekonomian akan terus berputar, aktivitas ekonomi akan terus berputar. Kenapa? Karena pemerintah membutuhkan barang, membutuhkan jasa. Kemudian beliau juga menjelaskan mengenai pekerjaan yang dibagi-bagi di antara masyarakat berdasarkan spesialisasinya. Nah, dengan spesialisasi ini menurut beliau akan menghasilkan output yang lebih besar. Hal ini disampaikan berabad-abad kemudian oleh Adam Smith yang konsepnya terkenal dengan division of labor, nama sistemnya. Kemudian mekanisme pasar, beliau berpandangan mengenai faktor penawaran dan faktor-faktor permintaan. Faktor penawaran itu yang pertama menurut beliau adanya permintaan, kemudian tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha manusianya, besarnya tenaga buruh, termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan dimiliki buruh, ketenangan dan keamanan, kemampuan teknik dan perkembangan masyarakatnya. Akan berbeda penawaran yang tingkat penawaran di masyarakat kota dan di desa. Kenapa? Karena perkembangan masyarakat kota dan desa itu berbeda juga. Nah, kemudian faktor-faktor permintaan menurut beliau yang pertama yaitu adanya pendapatan yang berbeda-beda, kemudian jumlah penduduknya, kebiasaan dan adat istiadat penduduknya, pembangunan dan kemakmuran dari masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian apalagi pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun mengenai uang. Beliau juga sudah menyampaikan bahwa kekayaan negara itu bukan karena ada banyak uangnya, namun ditentukan dari tingkat produksi dan neraca pembayaran yang positif. Nah,
Kemudian beliau juga menyarankan penggunaan the gold bullion standard, di mana sistem emas yang bukan merupakan alat tukar, bukan dijadikan sebagai alat tukar, namun sebagai otoritas moneter yang menjadikan logam emas itu sebagai alat ukur atau parameter untuk menentukan nilai tukar dari uang-uang yang beredar di masyarakat. Jadi koin emasnya itu nggak sebagai alat tukar, tapi sebagai alat ukur parameter dari uang yang beredar. Nah, selanjutnya adalah kesejahteraan masyarakat, di mana menurut beliau pencapaian kesejahteraan itu yang berperan ada 3, yaitu masyarakat, pemerintah, dan keadilan. Kemudian menurut beliau, populasi yang besar itu akan mampu menciptakan kesejahteraan dengan jumlah yang cukup besar, maka produktivitas juga akan semakin meningkat. Kemudian standar kekayaan negara, menurut beliau kekayaan negara itu harus dilihat dari tingkat produksi dan neraca pembayaran yang positif, kegiatan ekspor impornya ya. Kemudian faktor produksi itu ditentukan oleh alam, pekerjaan dan modal, dan itu tadi tingkat produksi dan neraca pembayaran positif suatu negara. Nah, kemudian perdagangan internasional, beliau juga menyampaikan mengenai kepuasan masyarakat, keuntungan pedagang dan kekayaan itu semua meningkat jika perdagangan antar negara itu dilakukan. Namun perdagangan antar negara itu bisa dilakukan jika semua kebutuhan dalam negara itu sudah terpenuhi. Baik, sebenarnya masih banyak pembahasan mengenai pemikiran ekonomi pada masa pertengahan ini. Namun karena waktunya cukup singkat dalam materi video ini, maka diharapkan mahasiswa mencari referensi lain baik dari buku maupun jurnal. Dan silakan melakukan diskusi melalui komen di Mox. Jangan lupa untuk melakukan absensi di link di bawah video ini. Jangan lupa juga like dan subscribe channel YouTube STEB IBAMA. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.